A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kama qala nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu fil hadis, asyaddul jihad jihadul hawa wa ma akramal mar'a illa tuqa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita marilah kita bersama-sama memanjatkan di antara segala dan seluruh rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup, bernafas, melihat, mendengar, melangkah, beraktivitas, yang mana kesempatan yang Allah beri pada saat ini adalah salah satu bagaimana kita menjalani dan terus berbakti di antara taat kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bertempat, saat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah Allah senantiasa turun dan menyertai di antara hati dan kulub-kulub kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwasanya baginda Nabi adalah sosok seorang makhluk yang memang pantas dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sang kekasihnya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah pelipur duka nestafa, sosok pendekar tak gila gelar, sosok jawara tak gila nama, Nabi besar kita Nabiyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tapak tilas, titah perjuangan dan perjalanan baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam perlu kita ketahui, salah satunya adalah di antara perjuangan pengorbanan baginda Nabi tentang di antara sejarah-sejarahnya. Salah satunya adalah perang Badar. Kita ketahui bahwasanya perang Badar ini adalah perang yang terkecil yang pertama kali dijalani oleh baginda Nabi setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrahnya baginda Nabi. Dan perlu kita ketahui latar belakang kejadian dinamakan perang Badar ini adalah bertempatan di mana mata sumber di antaranya terdapat di antara Madinah dan Mekah. Dan perang Badar ini dikatakan Ahlul Badar. Dan kita ketahui bahwasanya perang Badar ini sangat mustahil jika kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diluluh lantahkan. Tapi karena keimanan dan tekad takwa mereka semua tetap teguh berdiri meyakini Allah sang penolong, maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dan renungkan, pasukan Ahlul Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 313, sedangkan kaum kufar Quraisy mereka berjumlah kurang lebih dari 1000 pasukan tentara Quraisy, munafikin wal kafirin. Sangat mustahil pasukan Rasulullah
sangat bisa menang. Tapi karena ada pertolongan Allah, maka menjadi menang. Bayangkan pasukan Ahlul Badar, mereka hanya mempunyai 8 pedang. 6 diantaranya baju-baju besi. Dan diantaranya 70 unta dan 2 kuda. Sedangkan kaum kafirin, kaum Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka dengan pasukan, dengan gagah perkasanya, melebihi dari tentara-tentara Allah, berjumlah kurang lebih dari 1000 pasukan Quraisy, kaum kufar, yang mana dengan 600 perlengkapan yang sangat luar biasa persenjataannya, 700 dari unta-untanya, dan 300 di antara kuda-kudanya, dan peralatan-peralatan yang sangat lengkap sekali. Maka mustahil seketika sebelum terjadinya perang Badar, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, jikalau orang-orang golongan yang bersamaku Engkau takdirkan binasa, maka tidak ada yang menjembah selainku, tidak ada yang menyembahmu setelah aku wafat, dan di antara orang-orang yang beriman akan meninggalkan agama yang sejati." Maka di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan firman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah." Di situnya Masya Allah, Allah turunkan bala tentaranya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Di situ terjadi Allah turunkan bala tentaranya berupa malaikat. Bi salasati alafim minal malaikatim munzalin. Allah turunkan 3.000 malaikat tentara Allah yang menyertai para pasukan Ahlul Badar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dimenangkan peperangan Badar ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung panglima perangnya Rasulullah, yang langsung dikomandoi perangnya oleh Rasulullah. Mereka, para pasukan kafirin dari Bani Quraisy, mereka dikalahkan kurang lebih, Masya Allah, banyak tentara, ratusan di antara tentara-tentaranya gugur, dan di antara yang lainnya pun kabur. Tapi tentara Allah Subhanahu wa taala yang terdapat iman dan tauhid hanya gugur 14 minasyuhada. Allah karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setelah perang Badar dimenangi oleh Rasulullah dan para pasukannya, di situ Rasulullah langsung berkata kepada para sahabatnya, kepada para umat-umatnya, "Wahai umatku, sesungguhnya kita telah selesai, telah kembali dari perang yang kecil, yaitu Badar, dan ada perang yang lebih besar." Maka di salah satu itu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perang apakah yang paling besar ini?" Masya Allah, dan Rasul pun menjawab, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jihadul hawa," jihad melawan hawa nafsu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perang Badar ini terjadi pas di tanggal 17 Ramadan. Para umat Rasulullah, para pejuang Allah sedang dalam keadaan berpuasa. Dan terjadi ketika pukul setelah waktu duha. Berapa lama? Hanya 2 jam. Rasulullah memenangkan para pasukan-pasukan yang mengatakan hak itu batil, tapi dihakkan oleh Rasulullah. Allah menangkan pertarungan ini, pertempuran ini, dan peperangan ini karena ada iman di dalamnya. Maka kita ketahui bahwasanya kata Rasulullah, setelah perang Badar ini, perang yang kecil ini, ada perang yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana cara kita? Kita tidak bisa menghapus dan menghilangkan nafsu kita ini yang ada di dalam tubuh. Tapi bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu yang ada di dalam tubuh ini agar bisa nafsunya berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa
wa rahimakumullah. Maka dari untayan dan uraian dari peristiwa Ahlul Badar ini, mari sejenak kita mengambil hikmah dan nasihat serta mau'idhah hasanah, bahwasanya tidak ada perjuangan dan pengorbanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita memaksakan diri kita ini kembali taibuna ilallah. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya Al-Fakir dan Al-Hakir mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.